Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalila Suribori dari Universitas Patimura Ambon, Fakultas FKIP jurusan IPS dari Prodi Pendidikan Sejarah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori konstruktivisme menurut John Dewey. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori konstruktivisme menurut John Dewey. Jadi, teori konstruktivisme menurut John Dewey dikemukakan untuk menegaskan bahwa pengalaman merupakan landasan dalam pembelajaran. Teori kognitif pada dasarnya membahas mengenai faktor-faktor kondisi yang berhubungan dengan jiwa atau kondisi psikolog seseorang. Kemudian prinsip-prinsip teori konstruktivisme menurut John Dewey. Jadi yang pertama itu pembelajaran berdasarkan pengalaman. Jadi di sini pengetahuan dibangun melalui interaksi langsung dan aktif dengan lingkungan, bukan melalui penerimaan informasi secara pasif. Jadi pengalaman nyata adalah inti dari pembelajaran yang bermakna. Yang kedua itu refleksi sebagai bagian dari pembelajaran. Jadi di sini Dewey menekankan pentingnya merefleksikan pengalaman pembelajaran yang sebenarnya terjadi ketika individu secara sadar merenungkan pengalaman mereka, menganalisis hasilnya dan menghubungkannya dengan pengetahuan yang ada untuk menciptakan pemahaman baru. Yang ketiga itu interaksi dengan lingkungan sosial dan alam. Jadi di sini proses pembelajaran bersifat sosial melalui kolaborasi, diskusi, dan interaksi dengan orang lain serta lingkungan fisik. Siswa membangun dan memvalidasi pengetahuan mereka. Kemudian pendidikan sebagai proses pertumbuhan. Pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup di masa depan, melainkan proses kehidupan itu sendiri. Ini adalah proses berkelanjutan untuk menata ulang pengalaman yang mengarah pada pertumbuhan intelektual dan pribadi yang berkelanjutan. Yang kelima itu kontekstualisasi kehidupan nyata. Jadi di sini materi pembelajaran harus relevan dan terhubung dengan tantangan dan masalah nyata dalam kehidupan siswa. Yang keenam itu guru sebagai fasilitator bukan pemberi informasi. Jadi di sini peran guru bergeser dari penyampaian fakta menjadi pemandu atau fasilitator yang merancang lingkungan belajar yang kaya pengalaman dan menantang. Jadi di sini guru membantu siswa atau mengarahkan eksplorasi mereka dan merangsang pemikiran kritis. Yang terakhir yang itu kebebasan dan tanggung jawab dalam belajar. Jadi di sini siswa harus memiliki tingkat kebebasan untuk mengeksplorasi minat dan memecahkan masalah mereka sendiri. Namun kebebasan ini disertai dengan tanggung jawab untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar dan berkontribusi pada komunitas kelas. Kita masuk dalam slide berikutnya yaitu peran guru dan siswa menurut Dewey. Jadi peran guru yaitu menyediakan pengalaman belajar nyata, kemudian mendorong siswa untuk bertanya, mencoba dan merefleksikan. Jadi di sini guru harus juga bertanya kepada siswa untuk menganalisis pemahaman mereka tentang pembelajaran yang tadi. Kemudian menjadi pembimbing bukan pusat pengetahuan. Yang kedua itu peran siswa. Jadi siswa itu harus kreatif, aktif, dan kritis. Jadi dalam pembelajaran tidak hanya mendiam diri, melainkan aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu belajar dari pengalaman langsung dan interaksi sosial. Dan yang terakhir membangun pengetahuan melalui refleksi dan percobaan. Jadi kesimpulan yang saya ambil, menurut John Dewey, pendidikan adalah proses aktif, reflektif, dan sosial yang membantu siswa belajar melalui pengalaman nyata. Tujuannya, pendidikan bukan sekedar menghafal tetapi membentuk cara berpikir dan bertindak secara kritis serta mandiri. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan tentang teori konstruktivisme menurut John Dewey.